Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi, saya berharap kepada kita semua yang ada di rumah tetap menjaga imannya, juga tetap menjaga kesehatannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nanti firman Tuhan terambil dari Surat 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Saya akan bacakannya buat kita semua. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kekristenan, tentunya kita harus dapat memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita seturut kehendak Tuhan. Ada banyak orang percaya yang salah beranggapan tentang kekristenan, Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwa dengan percaya saja kepada Tuhan itu sudah cukup. Bahkan jika sudah terlibat dalam suatu pelayanan, itu dianggap sudah merupakan pencapaian atau keberhasilan yang terbaik. Namun sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki setelah kita percaya, kita menjadi saksinya, kita terus memunculkan buah-buah di dalam pertumbuhan kita, yang mana kita sudah mencapai level dewasa rohani. Bapak Ibu, salah satu tanda adanya sebuah kehidupan adalah pertumbuhan dan pertambahan. Pertumbuhan dan pertambahan ini bisa berbagai macam, yaitu usia, fisik, kelas, mental, dan spiritual, dan sebagainya. Tidak ada pertumbuhan artinya mati, dan kurangnya pertumbuhan itu sama dengan bonsai, yaitu kerdil kecil. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat, Bapak Ibu, mengapa pertumbuhan itu penting dalam kehidupan kerohanian kita. Yang pertama, Alkitab tidak menghendaki kita menjadi bayi rohani, Bapak Ibu. Alkitab mengajar kita untuk tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Mengapa? Ada 3 alasan yang akan saya berikan atau saya paparkan untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama, bayi rohani kurang dapat mengenal Allah secara sempurna. Sebagai contoh, seorang anak kecil akan memandang orang tuanya baik apabila semua yang diminta dituruti oleh orang tuanya. Dia tidak dapat memahami maksud didikan orang tuanya melalui setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Seorang bayi rohani akan berfokus pada apa yang menyenangkan hatinya dan apa yang Allah lakukan baginya. Tidak dapat berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang ketiga, bayi rohani tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Seorang bayi rohani akan senang hidupnya dipenuhi dendam, amarah, kebencian, perselisihan, iri hati. Wah, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya, Bapak Ibu. Dia juga suka menonjolkan golongannya, organisasinya, ya, dan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Ya, kita harus tahu ini, Bapak Ibu, bahwa inilah yang dikatakan bahwa Alkitab tidak menghendaki kita menjadi bayi rohani, karena bayi rohani selalu mencerminkan hal yang tidak berkenan, ya, di dalam gambarannya. Yang kedua, kita harus mengerti juga pengertian pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses
Seseorang yang rindu mengalami pertumbuhan rohani perlu adanya keterbukaan hati kepada Tuhan. Seseorang yang terbuka hatinya bagi Tuhan, maka dia akan dapat melihat pembentukan proses Tuhan terhadap dirinya, dan dia akan merelakannya untuk dibentuk, diproses, dan dipakai Tuhan sebagai hamba-Nya. Pertumbuhan membutuhkan keintiman, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan salah. Ketika kita sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan semakin diajak lebih intim lagi berelasi dengan Tuhan di dalam doa kita, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya, kita tidak akan dapat melihat rencana Tuhan serta proses yang indah yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang indah Bapak Ibu, ya, kita akan bisa melihat dengan perspektifnya Tuhan di dalam setiap proses yang Dia lakukannya. Jikalau banyak problem yang Tuhan izinkan, itu semua karena memang diproses Tuhan. Dan lewat itu kita akan melihat apa rencana Tuhan bagi kita. Pertumbuhan juga memerlukan dan membutuhkan pengalaman hidup bersama Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Orang akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan, yang terus bertumbuh ketika dia dapat merasakan dia sedang berjalan bersama Tuhan. Pengalaman ini berarti budi pekerti, pola pikir kita, gaya hidup kita akan selalu diperbaharui, seperti dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Waduh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka perubahan-perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, terkhusus gaya hidup kita, terkhusus cara hidup kita, cara berpikir kita, dan perilaku kita di dalam kehidupan kita. Ada banyak perubahan Bapak Ibu yang terjadi ketika kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bertumbuh? Ya, ini pertanyaannya juga Bapak Ibu. Yang pertama, kita bertumbuh itu agar dapat atau mengerti, membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Orang yang bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Tuhan akan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak terseret di dalam berbagai kesesatan Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi tantangan, berbagai persoalan, bahkan serangan-serangan iblis yang senantiasa berusaha untuk menarik perhatian kita, menggoda kita, bahkan menjatuhkan kita. Untuk itu jangan sampai kita kehilangan pegangan. Disinilah nampak orang yang bertumbuh dengan orang yang tidak bertumbuh. Orang yang bertumbuh akan selalu memiliki pegangan yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Namun orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan akan mudah terikut arus zaman ini Bapak Ibu. Akan mudah tergoda akan setiap apa yang ditawarkan oleh si iblis kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak terombang-ambing oleh berbagai banyak pengajaran yang ada saat ini. Dahulu, sekarang, dan selamanya akan selalu ada banyak berbagai macam pengajaran yang mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Disinilah perlu namanya keteguhan hati kita di dalam pertumbuhan iman yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak akan mudah diombangkan, tidak akan mudah digoyahkan, dan tidak akan mudah digetarkan oleh apapun Bapak Ibu. Jadi milikilah pertumbuhan rohani yang baik di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita pegang, yang kita dengarkan selalu, bahkan yang kita lakukan. Akhir kata saya mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin bertumbuh di dalam iman kita, sehingga kita akan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.